Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam sehari semalam ataupun 24 jam itu ada 4 waktu, intinya waktu. Insya Allah apabila kita berdoa pas intinya waktu, pas saat intinya waktu, insya Allah mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan lahir dan batin, berkah panjang umur, berkah usahanya, berkah rizki, usaha yang maju berkembang dan sukses selalu. Dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan lahir dan batin dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Nabi untuk mengawali perjumpaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara dan sahabatku dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan membagikan suatu pengetahuan, yaitu 4 inti waktu ijabah doa. Jadi di dalam sehari semalam ataupun 24 jam itu ada 4 waktu, intinya waktu. Insya Allah apabila kita berdoa pas intinya waktu, pas saat intinya waktu, insya Allah mustajab. Doanya insya Allah cepat dikabulkan. Yang terpenting kita rutin berdoanya, ya. 4 waktu ini itu harus kita ketahui, karena yang namanya berdoa itu tidak luput daripada waktu. Contohnya misalkan kita sholat duhur, ya harus waktunya tengah hari. Apabila kita sholat maghrib, ya harus waktunya waktu maghrib atau waktu petang. Waktu subuh kita sholat subuh, harus waktunya subuh juga. Jadi harus pas, gitu kan. Insya Allah kalau pas waktunya, maka doa kita akan diijabah. Doa kita mudah dikabulkan, insya Allah cepat dikabulkan. 4 inti waktu itu harap saudara dan sahabatku semua memahaminya. Saudara dan sahabatku, mari kita buka inti waktunya. Di mana letaknya? Yang pertama, inti waktu mustajabah doa ini
yaitu pada saat tenggelam matahari. Ya. Pada saat tenggelam matahari atau kurang lebih setengah jam atau 15 menit sebelum azan maghrib. Ini waktu yang sangat mustajab sekali. Jadi kita gunakan dengan baik. Berdoalah waktu itu. Mau memperbanyak sholawat Nabi boleh. Misalkan kita di jalan pas waktu-waktu tersebut, tadi intinya waktu petang mau tenggelam matahari, kita membaca sholawat Nabi. Saya sendiri pribadi, saya bacakan sholawat Ibrahimah. Boleh kalau saudara dan sahabatku semua ada yang yakin memakai Sayyidina, silakan. Yang tidak memakai Sayyidina juga tidak apa-apa. Jadi tidak usah ada perdebatan. Ya, yang penting kita membaca sholawatnya. Nah, jadi kalau kita misalkan debat terus, nanti nggak selesai-selesai, nanti nggak melaksanakan, nggak melakukan. Ya. Jadi mana yang yakinnya aja, tidak apa-apa. Menurut saya baik semua. Nah, kita membaca sholat Ibrahimah sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu saja, dibaca 3 kali. Nah, selesai itu lalu kita membaca surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nah, dari kalimat kun itu kita memohon apa? Cukup satu hajat aja dulu, ya. Kun hajatnya apa? Misalkan hajatnya kita pengen rezeki, kita langsung aja kun uang banyak, contohnya gitu kan. Kun uang banyak, fayakun, begitu. Cukup 1 kali saja, ya. Jadi amalan tersebut itu khusus digunakan pas kita ada saat intinya waktu. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, intinya waktu yang pertama yaitu saat tenggelam matahari sebelum maghrib, ya, antara 15 menit ataupun 30 menit sebelum maghrib. Nah, kita baca itu, ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Terus inti waktu yang kedua yaitu pertengahan malam, ya. Pertengahan malam itu kalau kita di Indonesia ini, waktu Indonesia bagian barat, saya sendiri karena saya wilayah Cirebon, itu biasanya tengah-tengah jam 12 malam atau jam 00.00, ya. Nah, waktu itu kita berdoa karena itu intinya waktu, ya. Nah, doanya tadi yaitu membaca sholawat Ibrahimah 3 kali, lalu kita membaca surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sebutkan hajat kita. Boleh cukup di dalam hati aja boleh. Lalu kita tutup dengan kalimat fayakun, ya. Itu saja. Itu cukup dibaca 1 kali saja, ya. Jadi sholawat Ibrahimah baca 3 kali, terus ayat 82 surah Yasin cukup dibaca 1 kali. Lalu intinya waktu yang nomor 3 itu saat terbit matahari, ya. Jadi saat terbit matahari. Jadi kita baca doa juga begitu, ya. Saat terbit matahari. Jadi dikondisikan saja sesuai daerah masing-masing, wilayah masing-masing. Kalau terbit matahari jam berapa, begitu, ya. Kita sudah siap-siap untuk berdoa. Lalu yang intinya waktu yang terakhir nomor 4, ya, itu pas pertengahan siang. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat itu jam 12 siang. Jadi pas tengah-tengahnya. Jadi kalau kita pengen paham, pengen jelasnya, kita istilahnya
keluar rumah, kita berdiri, kita lihat ke atas. Nah, kalau mataharinya itu sudah di tengah-tengah pas kepala kita, nah itu namanya sudah saatnya kita berdoa. Itu intinya waktu yang nomor 4 ya. Kita berdoa tadi sesuai yang sudah saya jelaskan, yaitu sholawat Ibrahimah 3 kali dan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kita apa hajatnya kita tutup fayakun. Cukup 1 hajat aja dulu ya. Saudara dan sahabatku, jadi dalam 24 jam itu ada 4 intinya waktu. Saudara dan sahabatku semua, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridhoi dan memberikan manfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Saya ulangi, intinya waktu itu ada 4 saat, ada waktunya. Waktunya hanya 4 saat tersebut, yaitu waktu tenggelamnya matahari, tengah malam, waktu terbitnya matahari, dan yang terakhir waktu tengah hari. Pas matahari itu ya di atas kepala kita ya. Saudara dan sahabatku semua, saya doakan yang mengamalkan ini mendapatkan barokah, sehat-sehat selalu, mendapatkan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, dikabul doanya, mustajab doanya. Yang terpenting tadi yang sudah saya jelaskan, istiqomahnya, rutinnya, itu yang terpenting. Kalau apabila misalkan kita mau dilakukan berapa hari, ya kita lakukan saja 7 hari berturut-turut ya. Asal di saat-saat intinya waktu itu tidak ada yang terlewat satupun. Kalau ada yang terlewat nanti ulang lagi ya. Begitu. Jadi 1 minggu saja 4 intinya waktu kita gunakan. Ya, tidak usah kita istilahnya dalam arti mau memikirkan sesuatu dulu ya, nanti doanya dikabul enggak, ini nanti istilahnya waktunya cepet enggak, jangan. Pokoknya kita rutin sajalah mengamalkan. Masalah doa dikabulkan itu urusan Allah. Yang terpenting kita sudah mengikuti peraturannya. Kalau orang sudah mengikuti peraturannya dan ada ilmunya, insya Allah mustajab doanya. Itu mudah saja. Kita berdoa itu memang ada suatu ragu-ragu, terus ada putus asa, itu begitu. Memang kita gembleng dulu. Gimana keyakinan kita kepada Allah? Saya juga begitu dulunya. Dikasih sama apa yai, misalkan contoh 1 minggu belum ada reaksi, saya amalkan lagi 1 minggu belum ada reaksi, terus begitu. Itu saya berpikiran positif saja. Karena saya yakin doa saya itu dikabulkan, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi bukan Allah itu asal ngasih saja, bukan. Ya. Tapi istilahnya memberikan terbaik untuk kita. Saudara dan sahabatku, jadi kita jangan putus asa. Terus berjuang, terus berdoa. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin, tetap bekerja secara lahiriah. Jadi doa-doa, usaha-usaha. Jadi jalannya tidak pincang ya. Jadi seperti mana kita jalan itu pakai 2 kaki. Jadi ada kanan, ada kiri. Kanannya doa, kirinya usaha. Jadi enak jalannya. Tapi kalau misalkan tidak usaha, hanya berdoa saja, nanti repot ya. Sampai insya Allah, tapi kan pincang begitu ya. Jadi kita ini keyakinan yang mudah saja ya. Tetap berusaha dan berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Jangan bosan-bosan ya. Tetap berdoa, jangan bosan-bosan lah. Saudara dan sahabatku semua, misalkan kita ini berdoa ya, terus kita amalkan selama 1 minggu, belum ada reaksinya, ya kita ulang lagi 1 minggu lagi, terus begitu. Jadi kita jangan berpikiran yang negatif ya. Wah ini doanya tidak mustajab. Enggak, bukan itu sebenarnya. Mustajab terkabulnya doa itu ada di diri kita sendiri sebenarnya, bukan di amalannya. Amalan itu hanya suatu sarana ataupun jembatan saja ya. Jadikan itu jembatan. Semua itu Allah yang menentukan. Tapi kita juga harus
memahaminya, bahwa doa bisanya terkabul itu kita harus introspeksi diri. Misalkan contoh, wah doa saya kok belum dikabul-kabul, ya banyakin istighfarnya, banyakin sholawatnya, karena dengan dua amalan itu insya Allah doa itu cepat terkabul sebenarnya ya. Jadi kita memohon ampunan kepada Allah, memohon syafaat Rasulullah kepada Allah. Jadi dua-duanya klop ya. Jadi misalkan contoh kita mau memohon hajat juga, ibaratnya kertasnya itu udah halus ya, kertasnya nggak ada isinya, jadi mau nulis juga mudah begitu. Tapi kalau kita nggak mohon ampunan kepada Allah, ya otomatis jadi akhirnya apa, kertasnya juga penuh dengan tulisan. Kita mau nulis hajat aja di mana, kan begitu ya. Jadi istighfar itu sangat luar biasa sekali ya, bisa mendorong doa kita. Sholawat juga sangat luar biasa sekali ya, setempelnya doa lah ya. Saudara dan sahabatku semua, tadi sudah saya jelaskan secara terperinci, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, kalau kita berdoa jangan bosan-bosan. Kalau sudah merasa bosan, insya Allah tandanya doa saudara dan sahabatku semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan sahabatku, jangan putus asa sebelum terasa, jangan mudah berhenti sebelum terbukti. Jangan mudah malas sebelum terbalas. Tetap semangat, kita semangat berusaha dan semangat untuk berdoa. Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan selalu agar bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya ataupun tata bahasa saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah Azza wa Jalla. Untuk mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimah. Semoga Allah memberikan barokah, ridho, dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Terkabullah semua hajat saudara dan sahabatku semua yang melihat video ini dan mengamalkannya. Fayakun. Rabbana admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna bi barakati wa bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Amin. Saudara dan sahabatku semua, itu saja. Salam persaudaraan dan cinta damai, sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasara minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.